Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث سيهلك أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن. قلت يا رسول الله ما أهل الكتاب؟ قال قوم يتعلمون الكتاب يجادلون فيه الذين آمنوا. قلت وما أهل اللبن؟ قال قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah pada hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita jalankan dalam majelis ini menjadi bagian catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah, hari ini kita akan membincangkan tentang ciri generasi yang buruk. Kira-kira kurun waktu 2 pekan ini atau setidak-tidaknya baru saja anak dan cucu kita aktif kembali di bangku sekolah usai dari liburnya. Saudaraku seiman, kembalinya anak cucu kita ke bangku sekolah untuk menuntut ilmu adalah satu tanda bahwa orang tuanya sangat mengkhawatirkan akan masa depan anaknya. Oleh sebab itu, taklah dibiarkan anaknya tanpa ilmu. Maka kemudian para orang tua menyekolahkan anaknya, bahkan tak kalah hebatnya kakek dan neneknya juga ikut-ikutan. Gitu ya Pak Bambang ya. Ya namanya juga sayang cucu ya Pak Mul. Apakah itu sebuah kebenaran kita bersikap seperti itu, ya menyekolahkan anak, atau justru salah? Sesungguhnya di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya yang mulia ini menyatakan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut, artinya takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya, kalau orang itu kita bayangkan diri kita gitu loh ya. Hendaklah kita itu takut kepada Allah. Seandainya kita mati ternyata meninggalkan setelah kita keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah. Dalam ayat ini memang lebih kepada urusan dunia. Ya. Lemah, khawatir akan kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunan kita. Ya. Nah, atas dasar ayat ini maka perhatian kita atas pendidikan keluarga kita, anak atau cucu kita ya benar berarti. Mesti kita mempersiapkan generasi di belakang kita. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita punya rasa takut kepada Allah. Namun kita tidak akan membahas jauh tentang ayat ini. Ada satu ayat lagi kaitannya dengan generasi. Kalaulah dalam masalah urusan dunia kita pun diserukan oleh Allah, hendaklah kita takut kepada Allah. Kalau meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Maka di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kita dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka, ya. Artinya setelah kita gitu ya. Bayangkan setelah kita. Datang setelah kita pengganti yang lemah. Pengganti yang buruk, ya. Yang kemudian dicirikan oleh Allah Ta'ala, generasi yang buruk itu adalah adha'us sholata wattaba'us syahawat. Generasi yang dia mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, dan mengikuti hawa nafsu. Kalau orang itu sudah meremehkan sholat, pasti akan diikuti dengan mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalam ayat ini model generasi yang seperti itu, generasi yang mengabaikan sholat, yang cuek, nggak peduli dengan sholat, meremehkan sholat gitu ya, dan mengikuti hawa nafsu, diancam oleh Allah fasawfa yalqauna ghayyan. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyekolahkan anak ataupun cucu kita bersekolah, bukankah itu berkaitan dengan masa depannya? Sepakat ya? Kita memikirkan masa depannya. Kalau kita bicara masa depan, pasti itu kaitannya dengan hidup. Sepakat Pak Rahmat? Ya. Kalau kita bicara masa depan, pasti itu kehidupan, kaitannya dengan kehidupan. Sebagai orang yang beriman, mestinya tidak goyah lagi, pasti sudah mantap lah. Bahwa ternyata hidup itu ada dua. Ya, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, masa depan kita yang mana ini? Apakah kalau jelas kalau bangku sekolah umum karena mereka titik beratnya pada ilmu dunia, ujung-ujungnya nanti kalau anak dan cucu kita sudah sukses sekolahnya, terus apa yang kita pikirkan? Cepat-cepat kerja gitu kan? Ya, cepat-cepat kerja ya. Saya berikan ilustrasi. Ada anak yang dia dalam menit
di bangku sekolah, menuntut ilmu di bangku sekolah, dia memiliki prestasi yang luar biasa. Mulai dari SD, bahasa kita, kalau dulu kita dulu yang sekolah zaman dulu ini, terutama Pak Mamin, Pak Bambang kan lebih dulu dari kita ya, Pak Rahmat. Bintang kelas gitu ya. Masya Allah, juara kelas, bintang kelas. Nggak ada yang bisa ngalahkan SD, SMP, SMA, Masya Allah. Pun juga karena kecerdasannya, di perguruan tinggi pun dia dapat kesempatan yang namanya akselerasi, percepatan. Harusnya ditempuh kesarjanaan S1 itu 4 tahun, dia bisa selesaikan 3 tahun. Hebat ya. Bahkan tidak jarang loh Pak, anak itu bisa mendapatkan bisa kuliah 2 fakultas sekaligus. Dan bisa selesai bareng gitu. Banyak tuh yang seperti itu. Gambaran ya, tergambar masa depan yang cerah ini. Masa depan yang mana? Dunia. Tapi ternyata kemudian kalaulah anak itu di lingkungan musola al-jihad, ya, pasti bangga. Apalagi kalau ayahnya sebagai aktivis musola al-jihad gitu ya. Wah, bangga ya. Karena di salah satu di antara aktivis jamaah musola al-jihad, anaknya prestasinya luar biasa. Ternyata setelah 1 pekan wisudanya, ada berita bahwa anak tersebut meninggal dunia. Belum kerja, Pak. Itu hanya ilustrasi loh ya, ilustrasi. Nggak tahu kejadian ilustrasi. Meninggal dunia. Kemana dia? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Artinya kehidupan dunia yang tadi berusaha untuk diperoleh masa depannya tadi, tak lain hanya sekedar senda gurau dan permainan. Gak lama, maksudnya ya gak lama. Kemudian dalam ayat tersebut juga Allah menyatakan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kampung akhirat, ad-darul akhirah, kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Anak tadi kemana? Ke akhirat. Artinya dia memulai kehidupan yang sebenarnya. Masya Allah. Ya. Maka saudaraku seiman, bagaimana sekiranya ini? Sekiranya anak tadi ternyata orang tuanya terlena tidak membinanya dengan urusan agamanya. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu amat sangat keras. Rasulullah mengingatkan kita tentang fitnah. Yang Rasulullah menyatakan badiru bi'amal, segala kalian beramal. Kenapa? Fitanan kaki to'il lailil mudlim. Karena akan datang fitnah, di mana fitnah itu digambarkan oleh Rasulullah seperti gelap gulitanya malam. Ya kalau gelap gulitanya malam sekarang sih, sekarang aja menakutkan juga Pak. Ya, satu kalau anak saya pamit main malam, pasti pesan walaupun sudah orang, sudah khutbah Jumat segala, cuma kalau anak itu keluar malam, tetap aja khawatir. Pulang jangan terlalu malam. Ini yang punya lingkungan pasar itu kan ada ya tukang penjual pisang barangan yang pakai mobil itu ya, yang pisangnya bagus-bagus. Saya kemarin baru beli, ngobrol. Kok kemarin beberapa hari nggak kelihatan ibu, kok anaknya terus? Iya Pak, saya nungguin anak saya yang satu, yang biasa dulu bantu di sini. Kenapa dia di rumah sakit? Kena dibabelan, dibacok orang. Pulang jam 4 pagi, dia pulang kerja, nganterin temennya. Coba. Jadi
Malam sekarang walaupun penerangan jalan banyak itu juga mengkhawatirkan juga gitu. Ya itulah memang gambaran malam tuh memang menakutkan. Ya. Kalau gitu apa maksudnya kaki ta'il mudrim? Maksudnya adalah daya rusaknya sangat hebat. Ya. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu kalau sudah datang, maka siapapun yang terkena, seseorang pagi-paginya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Kan itu perubahan yang sangat menakutkan, drastis dan menakutkan. Ya. Ini luar biasa. Bahkan sebenarnya kalau orang menyadari kerusakan yang seperti itu lebih dahsyat daripada hancur rumah tempat tinggal kita. Kalau rumah tempat tinggal kita itu hancur, kalau Allah izinkan punya duit ya bisa dibangun lagi. Tapi kalau sudah dari iman jadi kafir, itu wah kalau Allah nggak pilih kembali kepada keimanan, Masya Allah. Jadi pagi-paginya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Kemudian dilanjutkan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Rentang waktu 12 jam. Calon ahli surga berubah menjadi calon ahli neraka. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala, ini fitnah apa? Perhatikan. Rasul langsung menyatakan yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Karena mereka telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Kalaulah ilustrasi tadi anak itu menuntut ilmu dunianya untuk mempersiapkan masa depan dunianya dengan prestasi bangku sekolahnya, lulus pun dengan cum laude misalnya begitu. Kalau ternyata kemudian belum lagi dapat kerjaan, dia sudah dipanggil oleh Allah untuk menghadap selamanya, Masya Allah. Sementara selama dalam menuntut ilmu di bangku sekolah, ternyata orang tuanya teledor. Tidak membekali dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah misalkan ilustrasi tadi kita koreksi, anak itu hidup, masih hidup sampai dapat kerjaan. Ayo kita kembali kepada ayat 59 surat Maryam tadi. Kalau anak itu kemudian tidak dibarengi pembekalan tentang din, tentang agama, tidak menutup kemungkinan dia akan muncul sebagai generasi yang buruk. Ya. Generasi yang buruk. Yang Allah Subhanahu wa taala mensifati generasi yang buruk itu tidak disandarkan kepada keadaan ketiadaan ilmu dunia. Enggak. Ya. Iya bahasa kita kalau dia nggak punya ilmu, ya kita ngomongnya goblok gitulah ya. Iya Pak Bang ya. Nggak punya ilmu kok. Ya. Goblok ya. Tapi saudaraku seiman ya, ternyata generasi yang buruk itu bukan karena tidak menguasai ilmu dunia. Ya. Biasanya kita itu kalau yang tadi saya ucapkan GOBOLK tadi itu seringkali disandarkan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia. Nah, saudaraku seiman, ternyata banyak loh anak-anak yang mereka bukan menempuh jalur pendidikan ilmu dunia. Pinter-pinter, Pak. Coba kalau nggak pinter gimana? Ngapalin Quran coba. Ayo. Yang pinter matematik itu kira-kira kalau dites suruh ngafalin Quran itu gimana kira-kira? Ada kecenderungan ini Pak ya, ada kecenderungan. Anak-anak yang dia menghafal Al-Quran, itu begitu dikasih muatan ilmu dunia, itu cepat. Cerdas banget ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu kecerdasannya luar biasa juga. Karena memang orang tuanya mendidik, mengasah otaknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari kecil
umur 7 tahun sudah mengumpulkan Al-Quran. Apa maksudnya mengumpulkan Al-Quran? Menghafal Al-Quran. Ya. Umur masih remaja, kira-kira umur 13 atau berapa ya, saya lupa ya. Itu sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Ya. Masya Allah. Ya. Datang kepada Imam Malik, awalnya nggak diterima sebagai muridnya. Mas kecil, kamu siapa? Bahasa itulah mungkin ya bahasa kita. Ini Imam Syafi'i kecil, masih remaja. Masya Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengungkapkan silsilahnya, nasabnya. Ternyata ketemu dengan Rasulullah, nasabnya. Di kakek yang keberapa gitu. Ya. Itulah yang menyebabkan Imam Syafi'i kemudian diterima sebagai muridnya Imam Malik. Ya. Tetapi Imam Malik nggak mau langsung ngajar dia, anak kecil soalnya. Ya. Diserahkan kepada muridnya. Biar kepadamu dibacakan kitab Al-Muwatta, kitabku Al-Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Aku nggak mau dibacakan sama murid. Aku pengen membaca. Dia, jadi Imam Syafi'i sendiri. Aku yang akan membacakan kitab Al-Muwatta di hadapan engkau. Engkau siapa? Imam Malik. Kaget Imam Malik. Ini anak kecil mau membaca kitab Al-Muwatta. Ternyata membacanya tanpa kitab. Dia hafal. Sampai ada gambaran titik komanya nggak ada yang tertinggal. Masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i. Makanya luar biasa ya. Nah, kembali kepada gambaran tadi. Maka Allah mencirikan generasi yang buruk itu tidaklah bagi orang yang tidak menguasai ilmu dunia. Tetapi siapa mereka? Yang mereka adha'us shalah wattaba'us syahwat. Mereka yang menyia-nyiakan salat dan memperturuti hawa nafsunya. Mari kita lihat apa sih maknanya ini, ya. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Khususnya bab adha'us shalah, kalau kita ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, ada 3 makna adha'us shalah. Yang pertama ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Yang dimaksud dengan adha'us shalah itu adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat dalam makna tidak sholat sama sekali. Ya. Tidak sholat sama sekali. Maka Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabairnya di bab keberapa itu, Al-Kabair itu membincangkan tentang dosa besar. Salah satu di antara babnya adalah dosa meninggalkan sholat. Serem banget bahasanya. Ya. Tidak hanya bicara tentang dosa, tapi juga bicara tentang hukuman badannya. Ya. Maka dalam kitab Al-Um, kalau kita baca kitab Al-Um, ya, pada bab Imam Asy-Syafi'i membincangkan orang-orang yang adha'us shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu, kemudian dirinci oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Saya langsung yang terakhir aja, yang mana tidak mau sholat sama sekali, ya. Hendaklah kepada dia diingatkan untuk tobat agar dia mengerjakan sholat. Ya. Kalau orang itu mau tobat dan mau mengerjakan sholat, maka kita terima. Maksud apa? Kita terima itu maksudnya apa? Kita akui bahwa dia seorang muslim. Gitu. Karena di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11, yang disebut dengan ikhwanukum fiddin, saudara kalian di dalam agama, itu harus memenuhi 3 syarat. Harus ini. Yang pertama dia mau tobat, kemudian yang kedua dia mau sholat, yang ketiga apa? Kalau majelis Sabtu harus tahu nih Pak Ahmad. Yang ketiga apa? Mau bayar zakat. Ya. Jadi kalau orang itu sudah tobat, ternyata di dalam kehidupannya tetap dia nggak sholat, walaupun dia bayar zakat, dia belum disebut ikhwanukum fiddin.
belum bisa disebut sebagai saudara kalian dalam agama. Kalau tidak bisa disebut sebagai saudara seagama berarti apa? Betul, dia berarti murtad dia. Orang itu mau tobat, mau sholat, nggak mau bayar zakat, sama juga. Belum memenuhi syarat sebagai ikhwanukum fiddin. Surat At-Taubah ayat 11. Nanti coba dilihat itu ya. Nah, saudara Allah. Bahkan yang mengerikan, Imam Syafi'i menyatakan kalau dia mau tobat, mau sholat, maka diterima, ya kita terima. Tapi kalau dia nggak mau tobat, nggak mau sholat, nah lihat ini, maka kamu dibunuh. Coba ya, gimana coba? Hukuman badannya apa? Dibunuh. Coba. Ini imam kita ini. Imam Syafi'i, ya. Begitu kerasnya Imam Syafi'i itu, ya. Keras apa ya? Kalau keras kok kesannya kok negatif gitu ya? Apa ya? Tegas ya. Masalah luar biasa. Nah, coba kita renungkan. Kira-kira ciri yang pertama adha'us shalah dalam makna tidak mau sholat sama sekali. Itu kira-kira ada nggak orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat? Tuh banyak katanya. Banyak. Itu Masya Allah. Dan jelas dihukumi karena dihukum dibunuh, maka dia disamakan dengan apa? Murtad, hukuman murtad. Dianggap keluar dari Islam dia. Ya. Makanya di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah yang berbunyi al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Pembeda atau pemisah antara kita, ketika Rasulullah menyebut kita itu, yang dimaksud siapa ini? Kita. Ya Rasulullah bersama para sahabat. Siapa berarti? Orang beriman. Ya. Pembeda antara orang beriman dan mereka siapa maksudnya? Orang yang tidak beriman berarti, ya. Orang yang tidak beriman. Kan Indonesia ini seringkali takut kalau mengucapkan kafir-kafir gitu ya. Kepanjangan ngomong orang tidak beriman, yang paling singkat aja kafir gitu. Ya, kafir. Nah, subhanallah. Apa pembedanya? As-shalah, pada sholat. Makanya kemudian Rasul menyatakan, faman taraka, maka siapapun yang meninggalkannya, nggak mau sholat, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir, murtad. Ya. Walaupun nanti ada beberapa perbedaan pendapat, diantaranya juga ada yang menyatakan, sebagian dari ulama Syafi'iyah juga menyatakan fasik, ya. Fasik itu berarti dia berbuat dosa, tapi dosanya dalam kategori akbarul kabair. Akbarul kabair itu adalah dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Tapi kita tidak bicara bagian dari apa sih dosanya, kemudian apa konsekuensinya kalau dia meninggalkan sholat ya. Kita bicara tentang ciri generasinya aja ya. Nah, itu adalah makna adha'us shalah yang pertama. Ya. Tidak mau sholat sama sekali. Ya. Nanti ada celotehan begini. Untung Indonesia nggak diterapkan syariat Islam secara penuh gitu. Kalau diterapkan syariat Islam secara penuh karena Indonesia mayoritas mazhab Syafi'iyah, berarti orang Islam yang tidak mau sholat sudah disuruh tobat nggak tobat, disuruh sholat nggak sholat, ya gimana? Menurut Imam Syafi'i tadi, ya kamu dibunuh, gitu. Gimana kira-kira kalau di Indonesia diterapkan itu? Ya memang harusnya begitu, ya harusnya begitu, ya. Dan sebenarnya saudaraku seiman, nanti kita akan ketemu makna yang lainnya, di mana Saudi Arabia yang selalu dituding-tuding oleh sebagian saudara kita Wahabi, kalau udah ngomong Wahabi udah bencinya banget gitu ya, Masya Allah gitu. Apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi lihatlah ya,
Nanti kita akan ketemu bagaimana keadaan Saudi Arabia tentang perhatian penguasa, pemerintah terhadap sholat. Ya, terhadap sholat. Ya. Kita masuk makna yang kedua. Ya, makna yang kedua. Adha'us sholah makna yang kedua. Ya. Di antaranya adalah Imam Al-Auza'i berkata dari Ibrahim bin Yazid bahwa Umar bin Abdul Aziz, jadi yang makna kedua ini disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, rahimahullah taala, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Di mana Umar bin Abdul Aziz ketika membaca faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya, ya. Maka beliau kemudian memberikan penjelasan makna dari adha'us shalah itu adalah menyia-nyiakannya, ya. Bukan dalam makna meninggalkan sama sekali, tapi apa? Menyia-nyiakan waktunya. Ini loh, kalau dibahas pendapat ulama itu mesti gitu muncul perbedaan pendapat ya begitu ya. Apa menurut Umar bin Abdul Aziz? Adha'us shalah menyia-nyiakan waktunya. Apa maknanya? Sengaja menunda-nunda sholatnya. Tolong diingat-ingat. Ya, kita lagi bicara generasi, bukan berarti kemudian kita hanya memikirkan, oh itu anak-anak kita, oh itu cucu-cucu kita, enggak. Kita pun juga harus menjadi perhatian karena kita ini juga generasi dari orang tua kita. Bahkan kadang-kala kalau kita mau jujur, banyak enggak orang tua yang menyengaja menunda-nunda sholatnya? Banyak. Ya. Pak Edi kalau di Al-Manar kalau Jumat penuh kan ya? Penuh. Ya. Kalau sholat asar gimana? Ya, itu kan indikator ya, indikator bahwa mereka membayangkan sholat yang utama itu sholat Jumat tok gitu. Padahal sholat asar itu ada risikonya sendiri sebenarnya. Ya. Bagian dari tanda kemunafikan juga. Baik, kita tidak sampai ke sana dulu ya. Jadi orang-orang yang suka menunda pelaksanaan sholat, kira-kira banyak enggak orang Islam yang seperti kalau tadi tidak mau sholat sama sekali banyak, kemudian kelompok yang kedua menunda-nunda sholat semakin banyak, ya, semakin banyak. Kenapa kira-kira nunda-nunda sholat? Pasti urusannya mengikuti hawa nafsunya. Pasti urusannya adalah urusan dunia tadi, fitnah tadi. Walaupun fitnah tadi sampai mengeluarkan orang itu dari Islam, dari iman menjadi kafir, ya. Tapi untuk kaitan dengan adha'us shalah ini yang dimaknai sampai murtad itu cuma dalam makna yang pertama tadi. Apa? Tidak mau sholat sama sekali, ya. Kalau yang kedua, menunda-nunda sholat tidak boleh dikategorikan murtad. Karena ada bahasan bagaimana kalau orang itu sholatnya semaunya. Apa namanya sholatnya semaunya? Kadang sholat, kadang enggak gitu loh. Ya. Kalau ini dia hanya sekedar menunda, berarti dia masih sholat, cuma menunda waktunya. Ya. Dia belum bisa dikategorikan kafir. Tapi kalau tanpa alasan yang syar'i, menunda sholat itu juga dosa. Kenapa kok dosa? Kenapa kira-kira? Apa tanda masuk waktu sholat? Ya adzan, ditandai dengan adzan. Apa kalimat adzan pertama? Allahu Akbar sampai 4 kali. Tidakkah kita tahu bahwa kita diingatkan oleh muadzin bahwa kita diajak untuk mengakbarkan Allah?
Yang lainnya harus dikecilkan. Ternyata orang itu malah membesarkan selain Allah. Disitulah letak kesalahannya. Lain hanya kalau ada alasan yang syar'i ya. Karena ada seorang ibu muda ketika nanya, Ustadz, saya pengennya segera sholat. Ya. Saya sudah wudhu, pokoknya sudah siap. Sudah pakai mukena gitu ya, karena perempuan ya. Tahu-tahu bayi saya nangis. Karena dia pup gitu ya. Nangis terus mungkin ya, namanya bayi, bisanya cuma nangis ya. Gimana Ustadz? Apa kalau saya tunda sholat saya, apa berarti saya cenderung kepada urusan dunia? Ya enggak, kalau dalam hal ini. Bukankah ada riwayat bahwa ketika Rasulullah akan memperpanjang sholatnya, ya, mau memanjangkan sholatnya, tahu-tahu Rasulullah mendengar tangisan anak kecil. Maka Rasulullah kemudian mempercepat sholatnya. Begitu selesai sholat, ditanya oleh sahabat. Ya. Wah Rasulullah, bukankah tadi akan memanjangkan sholat? Kenapa kok kemudian dipercepat? Ya. Maka Rasulullah menyatakan, aku tadi mendengar suara anak kecil menangis. Lihat nih ya. Mendengar suara anak kecil menangis. Aku sangat memahami betapa ibanya seorang ibu mendengar tangisan anaknya. Maka aku percepat sholatnya. Lihat ya. Berarti alasan tadi boleh untuk menunda daripada dia nggak khusyuk sholatnya. Ya diopeni dulu lah bayinya gitu ya. Nah saudaraku seiman, tapi kalau kemudian menunda sholat tanpa alasan yang syar'i itu salah. Apalagi kalimat adzan ajakannya hayya 'alas shalah. Ayo sholat ya. Kemudian hayya 'alal falah, diajak untuk meraih kemenangan. Diajak untuk meraih kemenangan kok nanti-nanti. Itu makna sholat yang sholat yang kedua. Yang ketiga, ya. Makna yang ketiga sebagaimana saya langsung ke Imam Hasan Al-Basri saja ya. Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa adha'us shalah itu maknanya adalah meninggalkan masjid. Apa maknanya? Meninggalkan masjid dan mendatangi tempat hiburan. Maksudnya adalah, ini bagi laki-laki khususnya, yaitu tidak mau berjamaah. Tidak mau berjamaah, termasuk menyia-nyiakan sholat itu. Kenapa kok termasuk menyia-nyiakan sholat? Karena bab sholat berjamaah itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu adalah salah satu dari sunnah nabimu. Kalau engkau seseorang itu sengaja tidak sholat berjamaah, sholat di rumah, maka dia telah nyata pada dirinya ciri kemunafikan. Ya. Bahkan ada salah satu kitab itu sampai menjadi running text seperti ini. Ya, kalau ada yang TV monitor sekali di Masjid Al-Mutakin, Pak, ada kan ya? Itu ada tulisannya juga. Ya. Barang siapa yang rumahnya dekat dengan masjid, kemudian tidak terlihat di dalam masjid, maka telah nyata ciri kemunafikan pada dirinya. Tapi ini pendapat seorang ulama ya. Tapi ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud kemudian menjelaskan, pada masa kami dulu ada orang yang dipapah 2 orang. Ya, dipapah 2 orang. Kemudian diletakkan di dalam soft. Maksudnya apa Bambang ini? Apa Pak Bambang? Ada orang yang seseorang dipapah oleh 2 orang gitu, kemudian dibawa ke masjid, diletakkan di dalam soft. Maksudnya apa ini? Tidak meninggalkan sholat berjamaah. Sampai seperti itu para sahabat. Nah, Nabi kita yang kita cintai juga tidak pernah mencontohkan sholat di rumah, kecuali sholat sunnah. Ya. Tapi kekinian kita lihat, ya ya bukan hanya kekinian lah ya. Dari kalau diukur dengan usia saya dari sejak 60 tahun yang lalu lebih lah, itu ya begitu kondisinya, ya. Azan ya azan, kalau Jumat ya masjidnya penuh, tapi kalau
waktu-waktu sholat yang lainnya, sholat fardu, isinya cuma 5 orang, cuma 10 orang coba. Padahal satu kampung itu Islam semua. Kan umumnya begitu kalau di Jawa Timur. Satu kampung jarang, satu kampung ada orang Kristennya tuh jarang itu. Islam semua, tapi sepi. Masya Allah, coba. Gimana itu? Ya. Sholat asarnya minta ditunda. Kenapa ditunda? Kena kesepakatan Pak Taninya masih di sawah. Supaya nunggu biar mereka bisa jamaah. Ditunda 4:30 sore baru azan. Ya nggak apa-apa, kesepakatan. Gimana orang kesepakatan Pak Mul? Tapi apakah kemudian Pak Taninya sholat berjamaah? Enggak juga ternyata. Ya sepi juga. Lu ngapain sepakat ditunda kalau tetap nggak sholat jamaah? Kira-kira untuk kelompok yang ketiga makna adha'us sholat tidak mau meninggalkan masjid dan mendatangi tempat hiburan, kira-kira banyak nggak jumlahnya? Ya lebih banyak lagi. Yang tidak mau sholat sama sekali banyak, yang menunda-nunda sholat lebih banyak, yang tidak mau jamaah semakin banyak. Kecuali hari Jumat saja yang berbondong-bondong untuk atau sholat Idul Adha atau Idul Fitri baru berbondong-bondong. Orang yang tak pernah sholat berjamaah pun atau jarang banget gitu ya sholat berjamaah, sholat idnya di soft paling depan. Malah rebutan di belakangnya imam, Masya Allah. Ya, di belakang imam itu harus orang berilmu. Supaya kalau imamnya batal, itu ngerti mau ngapain saya gitu. Nah, saudaraku seiman, itulah ciri generasi yang buruk. Kemudian saya lihat ancamannya tadi apa? Kalau itu generasi yang buruk menyia-nyiakan sholat. Fasaufa yalqauna ghayya. Ghayya itu apa? Ya. Maka saya nukilkan dari pendapat Abdullah ibnu Mas'ud juga. Ya. Jadi di kitab tafsir Ibnu Katsir ini ya dinyatakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud ya, menyatakan bahwa makna fasaufa yalqauna ghayyan khususnya, maka yang dimaksud adalah sebuah danau. Sebuah danau yang berada di dalam jahanam. Yang sangat dalam dan sangat busuk. Jadi ternyata ghayya itu, kalaulah terjemah bebasnya, kelak mereka menemui kesesatan gitu ya. Tapi ternyata tafsirnya, ghayya itu adalah sebuah tempat sudah di jahanam, tapi posisinya itu yang paling dalam gitu loh. Yang paling dalam. Maka oleh sebab itu kemudian dikaitkan dengan kalau begitu ini adha'us shalah ini cenderung kepada mana? Yang paling kuat. Kalau memang ancamannya adalah tempat yang paling dalam di neraka, di jahanam, maka tempat itu tidak lain adalah tempatnya orang kafir. Ya. Berarti ini dalam ayat ini adha'us shalah yang paling kuat maknanya kemana? Tidak mau sholat sama sekali. Bagaimana dengan yang kedua dan yang ketiga tadi? Yang menunda-nunda sholat atau meninggalkan masjid tadi. Kalaulah itu kemudian dia berdosa, karena kesimpulan para ulama ada berdosa kalau tanpa alasan yang syar'i, ya. Kalau dia bawa dan tidak diampuni oleh Allah, imannya masih ada. Tapi kalau dia membawa dosa, ancamannya apa kalau orang berdosa? Neraka. Maka masuklah kepada hadis, ada orang yang beriman masuk neraka. Ya. Tapi dia tidak selamanya. Bahkan dalam hadis secara khusus itu Rasul menyatakan bisafaati, oleh sebab syafaatkulah mereka dikeluarkan dari api neraka. Tapi masuk neraka. Ya. Kalau antum ingat bahasan sukses menurut Allah, maka ada orang masuk surga mampir neraka dulu. Ya. Maka karena dapat syafaat dia dikeluarkan dalam kondisi sudah jadi areng. Sudah jadi areng bukan hangus ya.
sudah jadi areng, ya, sak dalam-dalamnya hitam. Kalau areng cuma hitam permukaannya saja. Maka kemudian disiram dengan air kehidupan, kemudian memutih kembali seperti biji-bijian yang baru tumbuh. Itu kalau kita bicara syafaat. Nah, saudaraku seiman yang selalu menekan Allah, inilah ciri generasi yang buruk. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau adzan dulu, Mas. Ya, ya udah monggo. Nanti izin dilanjutkan sebentar ya untuk menutup biar hadisnya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Salat merupakan syariat Allah yang sangat penting banget, ya. Bahkan sampai diabadikan oleh Allah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, memohon kepada Allah agar dirinya dan anak cucunya ditetapkan sebagai ahlus sholah. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40, doa yang bisa kita gunakan, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan dzurriyyati, anak keturunanku, sebagai orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenanlah doaku. Penting banget. Maka sampai ada satu kisah, ya, seorang namu ke temannya, ya, kemudian tiba waktu sholat, tamu ini dikejutkan dengan perhatian keluarga itu terhadap sholat, anak-anaknya khususnya, ya. Begitu dengar suara muadzin, langsung anak-anaknya yang laki-laki pergi ke masjid, yang perempuan udah langsung siap untuk sholat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ditanya temannya, kok anak-anakmu bisa begitu ya? Begitu dengar azan langsung gercep, bahasa kita sekarang kan modelnya sekarang kan singkatan-singkatan gitu ya, gercep, oh masuk gercep. Gerak cepat untuk apa? Untuk sholat. Kok bisa begitu ya? Ya. Nah, tuan rumahnya temannya ini, aku sejak muda sebelum nikah saya sudah mengamalkan doa ini dan sampai sekarang tidak pernah aku tinggalkan doa itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat ke-40. Dan pentingnya risalah atau syariat sholat ini, ya, sampai digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, kalau anakmu umur 7 tahun, hendaklah engkau perintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah ini Mbahkung ini loh, udah Mbahkung ini, kecuali ini belum Mbahkung ini. Ya. Kalau umur 7 tahun, Rasulullah sudah memerintahkan agar diperintahkan sholat. Belajarnya kapan? Belajar sholatnya. Ya sebelum umur 7 tahun berarti. Ini umur berapa nih semuanya nih? Ya. Siapa ini cucunya? temannya Malik ya. Temannya siapa? Temannya Arkan. Oh, Arkan ya. Nah, Rasulullah perintahkan agar kita, ya, terhadap anak kita tuh umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Berarti mengajari keluarga kita, anak atau cucu kita bab sholat sebelum umur 7 tahun. Maka mestinya keluarga muslim itu harus itu yang menjadi target gitu loh, ya. Kita tuh seneng Pak kalau ini, ya. Coba Bapak Ibu rasakan lah, ya. Kalau kita, cucu kita sudah tertib sholatnya, kalaulah belum hafal bacaannya, kita melihat geraknya tertib, anteng gitu aja kita udah seneng banget, ya kan? Disuruh sholat nggak bantah, gitu aja udah seneng banget, ya. Itu perhatian luar biasa, ya. Nah, nanti kalau udah umur 10 tahun perintah Rasulullah apa?
Suruh mukul coba. Iya, suruh mukul. Walaupun dengan tujuan bukan untuk menciderai tentu saja ya. Untuk membuat efek jera pada anak itu supaya perhatian terhadap sholat itu ya. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwa sholat itu adalah tiang dari agama. Ya. As-salatu imaduddin. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapapun yang menegakkannya maka dia berarti menegakkan agamanya. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Ya siapapun yang meninggalkannya, ya tarakaha meninggalkannya faqad hadamaddin, maka dia meruntuhkan agamanya. Maka tadi disebut sebagai murtad, runtuh agamanya gitu ya. Coba kita tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya. Hadis yang menggetarkan jiwa kita ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir Al Juhani, ya. Bahwa Rasulullah menyatakan sayuhliku ummati. Coba perhatikan nih kalimatnya, masya Allah. Ya. Sayuhliku ummati, akan rusak binasa umatku. Nggak main-main ini. Jadi Rasulullah sudah memberikan isyarat rusaknya umatnya nanti. Ya. Yang rusak di antara umat Islam itu yang rusak oleh Rasul disebut sebagai ahlul kitabi wa ahlul laban. Ya. Ahlul kitabi wa ahlul labani. Ya. Ingat, ahlul kitab dalam hadis ini tidak sama dengan ahlul kitab dalam keterangan hadis yang lain. Ya. Ini bicara tentang rusaknya umat Islam karena disebut sebagai umatku, ya. Kemudian Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma ahlul kitab?" Siapa itu di antara umat Islam yang disebut sebagai ahlul kitab yang dia termasuk golongan yang rusak? Maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian bersabda, ahlul kitab itu adalah qaumun yata'allamunal kitab. Masya Allah, ya lihat nih. Kita bisa terkecoh ini, ya. Ternyata yang disebut dengan ahlul kitab yang dia sebagian dari rusak adalah satu kaum yata'allamunal kitab. Sebuah kaum yang dia belajar Alkitab, belajar Quran. Loh, kok belajar Quran rusak? Ternyata rusaknya itu kaitannya dengan tujuannya. Atau nanti kalau dia tidak terekspresikan dalam tujuannya, nanti kalau dia sudah menguasai Al-Quran, dia terwujud dari tingkah lakunya. Apa itu? Dia belajar Al-Quran, ternyata yujadiluna bihil ladina amanu. Belajar Alkitab, belajar Al-Quran, tapi begitu sudah menguasai Al-Quran, hanya digunakan untuk berdebat, untuk mendebat orang-orang beriman. Jadi menyalahkan saudaranya sendiri, yang macam-macam. Sampai kemudian muncul saudaranya seiman meninggal, sampai kemudian memfatwakan, gak usah takziah, gak usah didoakan, coba. Sampai seperti itu. Dan yang ngomong dia belajar kitab, ahli dia bahasa Arabnya juga. Tokoh dia, tokoh dari Jember, kan viral itu. Masya Allah, coba. Gimana itu ya? Rusak kan? Jadi dia belajar Al-Quran bukan tujuan untuk menaikkan keimanannya, tapi begitu dia menguasai Al-Quran, hanya dia gunakan untuk mendebat orang-orang iman yang lainnya. Ya, tentu debat ini adalah tidak peduli dia salah atau benar, pokoknya bagaimana supaya saudara seimannya itu tersungkur gitu aja. Nah, sekarang yang kedua yaitu laban itu apa? Rasul juga ditanya, ya. Kemudian ditanya juga Rasulullah, ma ahlul labani. Siapa itu ahlul laban? Yang termasuk juga golongan umat Islam yang rusak.
Itu apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, qaumun yattabi'una syahawati wa yudhi'una salawat. Yaitu golongan yang mereka memperturuti hawa nafsunya dan meninggalkan sholat. Ya, termasuk juga tentu yang tadi sengaja menunda-nunda sholat dan sebagainya. Ya, ini berulang ini saya menjadi keprihatinan kita semuanya betapa jalan Wisma Asri yang utama ini sekarang sudah menjadi tempat-tempat tongkrongannya anak-anak muda. Apalagi kalau malam akad, Masya Allah ya, penuh ya. Mereka nggak peduli dengan suara azan. Aku yakin kalau kita mau adakan pendataan, kebanyakan yang nongkrong pasti anak-anak Islam. Ya, Insya Allah. Bukan nggak boleh jualan, jangan salah paham ya. Ya, tapi kemudian menjadi tongkrongan ini dulu. Ya, Masya Allah. Lambat laun digiring hanya mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan masjid dan apa tadi? Mendatangi tempat hiburan. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, kalau kita ini ya nggak sebentar, nggak lama lagi lah Pak Edi ya. Kita akan nyusul Pak Arifin, kita akan nyusul yang lainnya, ya. Tapi jangan juga kita berbangga diri. Banyak orang tua yang juga kemudian terjebak pada aliran-aliran, bukan aliran ya, pemahaman sesat ya. Masya Allah sekarang ini betapa banyaknya pengajaran-pengajaran yang lepas dari syariat Islam. Yang lagi nge-booming siapa? Mama Gufron. Mama Gufron di Jawa Timur juga. Ya. Sampai muridnya pun membelanya mati-matian. Kalau kalian nanti berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, kalau kamu ditanya man rabbuka, itu pertanyaan apa? Man rabbuka? Pertanyaan apa itu? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kalau kita jawabnya harusnya apa? Siapa Tuhanmu? Ya Allah lah. Rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Tapi menurut kelompok ini, kalau kamu ditanya man rabbuka, jawab saja Gufron. Coba. Sesat tingkat Fir'aun. Sesat tingkat Fir'aun. Mengakui gurunya sebagai Tuhan. Masa. Kalau kamu ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab aja Gufron, selesai. Mengerikan banget. Punya pesantren besar di daerah Malang, muridnya juga banyak. Pengikutnya juga banyak, orang tua-tua juga banyak yang ikut. Coba, gimana Pak? Kalau Allah nggak jaga kita, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga dzurriyyah kita semuanya, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kelak mematikan kita, mematikan keluarga kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga menjadi asbab kita dan keluarga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.